Gimana kabar kalian hari ini? Bisa harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat, penuh semangat untuk belajar agama Katolik hari ini bersama Miss Okta. Hore! Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar dari buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Oke, sudah siap belajarnya? Baik anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, menyerahkan seluruh pekerjaan dan aktivitas kita hari ini dalam tangan Tuhan. Oke, kamu awali dengan tanda salib. Kita nyanyikan tanda salib bersama-sama. Ikutin Miss ya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada hari ini kami dapat berkumpul untuk belajar, memahami tentang keunikan diri kami sebagai laki-laki dan perempuan ciptaan-Mu. Semoga melalui pelajaran kami semakin bangga dengan diri kami masing-masing, bahwa kami sebagai laki-laki dan perempuan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, yaitu pribadi dan lingkunganku. Oke, nanti di pelajaran ini kita akan membahas 2 submateri. Yang pertama adalah aku bangga diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan, dan yang kedua adalah lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan dan laki-laki. Oke, anak-anak, seperti apa penjelasannya? Tonton video ini sampai selesai ya. Selamat menonton. Oke anak-anak semua, yang pertama adalah aku bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, bagaimana? Anak-anak, apakah kalian bangga diciptakan sebagai seorang anak laki-laki dan sebagai seorang anak perempuan? Pasti bangga ya? Kita diciptakan sebagai anak laki-laki atau kita diciptakan sebagai anak perempuan, kita pasti bangga pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena diri kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Tidak ada ciptaan Tuhan yang diciptakan sembarangan, tetapi Dia menciptakan begitu baik. Ya, kalau kita dengar dalam awal penciptaan dunia bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatunya begitu baik, maka anak-anak kita harus bersyukur. Kita tidak boleh bersungut-sungut kalau kita mempunyai kelemahan, kita mempunyai kekurangan, rambut kita keriting, warna kulit kita terlalu gelap, atau kita terlalu putih, kita diciptakan pendek atau tinggi. Kita tidak boleh bersungut-sungut. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan kita begitu baik dan begitu sempurna. Nah, anak-anak, mari kita mengenal diri kita sebagai laki-laki dan juga sebagai perempuan. Nah, di sini ada gambar pertama dan ada gambar kedua. Kira-kira menurut anak-anak, bagaimana pengamatanmu terhadap gambar tersebut? Ya, apakah anak-anak bisa melihat perbedaan antara kedua gambar itu? Ya, betul sekali ya. Gambar yang pertama adalah gambar anak perempuan dan gambar yang kedua adalah gambar anak laki-laki. Nah, di gambar itu juga laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan yang sangat menonjol dari segi fisik. Perbedaan pertama adalah biasanya anak perempuan itu rambutnya panjang. Rambutnya panjang, tapi pada umumnya juga anak laki-laki rambutnya lebih pendek.
kedua, anak perempuan biasanya suka permainan yang di dalam rumah saja, misalnya bermain boneka, bermain masak-masakan, merias diri. Nah, itu adalah perbedaan hobi anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan anak laki-laki lebih suka bermain di luar rumah. Anak laki-laki lebih senang bermain sepeda, bermain bola, memancing ke sungai. Anak-anak itulah keunikan masing-masing. Iya anak-anak, kalau anak perempuan biasanya lebih suka di rumah. Tapi kalau laki-laki, anak laki-laki itu lebih suka bermain di luar rumah. Misalnya seperti yang Miss sebutkan tadi, memancing, main bola, dan lain-lain sebagainya. Nah, anak-anak ya, kalau kita lihat realita kehidupan kita, terkadang laki-laki dan perempuan itu kadang dibeda-bedakan. Ya, katanya perempuan itu lemah, perempuan itu nomor 2, laki-laki yang lebih unggul. Nah, itu adalah realita yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya manusia itu hanya jenis kelamin yang membedakan, yaitu laki-laki dan perempuan. Tetapi sebenarnya manusia itu diciptakan sama derajatnya, ya, sama-sama ciptaan Tuhan yang sempurna. Tetapi pada dasarnya laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya. Mereka sama-sama ciptaan Tuhan yang sangat sempurna. Jadi anak laki-laki tidak boleh selalu menunjukkan diri bahwa saya hebat, saya laki-laki yang paling kuat. Tidak ya, perempuan dan laki-laki sama diciptakan Tuhan, berarti memiliki derajat yang sama. Yang membedakan hanyalah jenis kelamin. Tetapi Tuhan menciptakan mereka sama. Artinya mereka saling melengkapi dan saling bekerja sama dalam melakukan sesuatu. Mari kita menggali pesan kitab suci terhadap penciptaan laki-laki dan perempuan. Kita baca sama-sama ya, dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan anak ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, anak-anak, begitu indahnya Tuhan menciptakan manusia, yaitu laki-laki dan perempuan. Ayo, anak-anak, manusia pertama yang diciptakan Tuhan siapa? Yaitu Adam dan Hawa. Oke, anak-anak, itulah kisah penciptaan ketika Tuhan menciptakan manusia. Ya, Tuhan tidak membedakan saat menciptakan laki-laki dan perempuan. Mereka sama-sama diciptakan dengan baik dan sempurna oleh Tuhan. Terbukti bahwa dikatakan tadi Tuhan melihat segalanya sangat baik. Jadi anak-anak
harus bangga ya, meskipun diciptakan sebagai anak laki-laki atau sebagai anak perempuan, kita harus bangga menjadi diri kita sendiri yang dikasihi oleh Tuhan. Oke anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita tentang aku bangga diciptakan sebagai laki-laki atau perempuan. Oke, demikian saja pelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk rangkuman dan tugas akan Miss bagikan di WhatsApp grup ya setelah video ini. Baik, kita tutup dengan doa ya, tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah menciptakan kami sebagai laki-laki